Materi terakhir malam ini adalah berupa project. Jadi menggunakan semua teknik yang sudah kita pelajari dari video pertama sampai sekarang, kita akan membuat poster yang kira-kira tampilannya seperti ini. Oke, untuk membuat seperti ini, pertama kita ingin membuang semua layer terlebih dahulu. Jadi kita pilih satu di atas, tekan shift, kemudian kita klik yang ini. Maka otomatis dari atas sampai bawah kan dipilih. Kemudian kita klik tombol tempat sampah di bawah ini, klik tombol yes untuk membuangnya. Di background layer kita akan menambahkan warna merah. Untuk itu kita bisa klik warna foreground, kita pilih warna merah, mungkin warna merah ini ya, kita klik OK, lalu kita klik tombol Alt Delete. Sekali lagi, kalau tidak ada seleksi apapun, maka yang di fill adalah seluruh layer. Kita zoom out sedikit ya. Kemudian kita harus membuat layer lagi ya. Kemudian kita gunakan seleksi polygonal lasso tool. Kita klik lepas di sini, ya, klik lepas di sini. Kemudian kita double klik di sini. Kemudian kita fill lagi dengan warna merah yang sama. Jadi kita punya dua layer ya, bertumpukan, tetapi warnanya sama. Nah, kemudian kita mau mengcopy atau duplicate layer ini supaya ada dua. Caranya kita klik, drag, lepas di atas tombol new layer ini, maka dia akan di copy. Cara lain untuk membuat duplicate layer, kita bisa klik kanan, kemudian kita pilih duplicate layer. Tapi ini kita harus klik dua kali ya. Jadi lebih cepat kita klik drag, lepas di sini. Itu ya. Kemudian ini kita hide dulu. Kemudian kita double klik layer ini, kita tambahkan efek color overlay. Nah, kita ingin menambahkan warna ya dari warna asli ini. Jadi kita klik, kita pilih warna ini ya, kita mau pilih warna asli ini. Kemudian kita pilih versi warna gelapnya. Ya, mungkin warna ini ya. Mungkin warna ini cukup. Oke, ini ya. Jadi kita warna aslinya sebenarnya adalah ini, tapi kita kasih overlay jadi seperti ini. Gitu ya. Kemudian kita aktifkan layer yang ini, kita unhide lagi, kita show. Kemudian ini kita bisa geser ya, kira-kira di sini. Jadi kita ingin membuat celah di sini ya. Ya, kita membuat celah. Jadi ini sebenarnya kita punya ini satu, di bawahnya ada ini, dan paling bawah adalah background layer. Nah, untuk layer yang ini kita mau kasih warna glow ya atau drop shadow. Jadi kita double klik di sini, kita tambahkan efek drop shadow gitu ya. Nah, kemudian kita pilih warna yang lebih gelap mendekati warna merah, mungkin yang ini ya. Kemudian size-nya kita perbesar, ya, size kita perbesar, ya, jadi kayak bayangan masuk ke dalam jurang itu ya. Kita perbesar. Kemudian distance-nya kita bisa perbesar kalau mau. Ya, oh ini arah angle-nya, ini arah cahayanya ya, kita buat dari arah bawah ini. Ya, kita bisa atur lagi ya, mau sebesar apa atau sejauh apa bayangannya. Kemudian kalau sudah oke, kita bisa klik tombol oke, atau maaf, opacity kita naikkan mungkin sekitar 60 biar lebih gelap lagi ya. Jadi kita punya seperti ini. Selanjutnya kita akan menambahkan teks pada komposisi kita ini. Ini saya akan hide dulu atau collapse dulu agar tidak terlihat rumit layernya. Kemudian kita klik tombol teks di sini, kita klik di sini, kita ketik di sini, awas, kemudian enter, jurang. Nah, secara default dia menggunakan warna foreground, jadi kita tekan Ctrl A, kita pilih warna putih ya, seperti ini ya. Nah, untuk font teman-teman bisa pakai font apa aja yang ada di komputer teman-teman. Ya, saya di sini menggunakan Vera Sans. Dan saya ingin membuat jarak antara awas dan jurang ini semakin mendekat ya. Untuk itu kita bisa klik A ini ya, seperti kemarin. Dan by default tinggi atau leadingnya ini menggunakan auto. Nah, ini kita bisa pakai 72 misalkan ya. Kalau ini pasti terlalu dekat, ini kita scroll, kita klik, kemudian kita scroll aja pakai mouse. Kita cari kira-kira yang dekat tapi tidak sampai overlap. Kemudian setelah itu kita bisa perbesar kalau mau ya. Kita bisa tekan Ctrl T ya.
seperti ini ya. Kemudian kita ingin membuat ini agak skew sedikit ya, jadi agak miring tetapi secara distorsi, disebutnya skew ya. Nah, untuk membuat dia skew ya, kita bisa tekan Ctrl, kemudian kita klik drag di sini. Seperti itu ya. Jadi saya ulangi lagi nih, saya undo. Ya, pertama tekan Ctrl T untuk membuka Free Transform Tool, untuk mengaktifkan Free Transform ya. Kemudian dalam kondisi Ctrl T ini kita bisa drag ini sampai tekan Shift ya untuk menggesernya. Kita belum bahas secara mendalam tentang transformasi ini ya. Jadi kita agak lompat sedikit. Tapi nggak masalah ya. Jadi saya ulang lagi ya. Tekan Ctrl T. Kita geser seperti ini. Kemudian dalam kondisi masih free transform, tekan Ctrl, kemudian gerakan mouse kita ke ini, ke node yang tengah. Kita drag, maka dia akan seperti itu. Gitu ya. Kemudian kita rotate. Ya, kita rotate. Yang ini kayak kurang, kita tekan Ctrl lagi ya. Kemudian kita zoom in sedikit, menekan spasi dan Ctrl ya, jadi zoom in ya. Kemudian ini kita rotate sampai garis ini sama dengan garis yang di bawah itu ya. Ya, seperti itu. Dan kita geser supaya pas di tulisan itu ya. Kemudian kita tekan enter. Nah, kita punya teks yang tiduran seperti itu. Nah, teks ini masih live, artinya kita bisa klik, kita bisa ganti ya, kita bisa ketik apa di situ ya. Dia masih teks dia formatnya. Oke, kembali ke move mode. Nah, sekarang kita nggak mau tulisan J-nya menggantung ya. Jadi ini kita turunin aja supaya ada di bawah ini. Jadi dia tertutup. Jadi memang nggak kayak tulisan jurang ya, kayak tulisan iurang ya. Atau mungkin saya ganti aja, jadi biar nggak kepotong ya, biar nggak kepotong saya ganti jadi celah, gitu ya. Nah, ini enaknya menggunakan font ini masih live, dia masih bisa kita ganti-ganti. Oke, kemudian kita pilih ini kayak kurang ke kiri dikit, ini kita bisa pilih layernya, asal kita ada di move mode, kita bisa menggunakan tombol panah di keyboard kita untuk menggeser-geser secara sedikit demi sedikit ya. Oke, kalau udah seperti ini ya. Sekarang kita ingin menambahkan efek seperti tumpah ke bawah seperti itu ya. Nah, untuk itu kita bisa buat layer baru di antara dua layer ini ya, yaitu di atasnya layer ini ya. Jadi kita buat layer baru lagi. Kemudian di sini kita akan membuat seleksi menggunakan rectangular tool ya. Kita buat seleksi ini kayak perlu zoom lagi sedikit ya. Ya, sampai sini aja gitu ya. Kita fill dengan warna putih. Cara fill dengan warna putih, kita bisa tekan D untuk masuk atau membuka atau mengaktifkan warna default ya, hitam dan putih, dan tekan Ctrl delete ya. Jadi tekan Ctrl delete untuk memfill dengan warna putih. Nah, sekarang tekan Ctrl D untuk unselect. Nah, sekarang kita ingin yang ini ya, itu diklip terhadap layer 1. Jadi tampilan dia diklip dengan layer 1. Caranya tekan Alt, klik, maka dia akan diklip oleh layer ini. Nah, sekarang muncul masalah. Kalau kita klip layer, maka warna daripada layer ini akan kena efek daripada overlay ini. Jadi saya ulangi, kalau kita pakai clipping mask dan kita punya style di dalam layer yang menjadi master clipnya, maka color overlay contohnya di sini akan mempengaruhi dia juga. Kalau kita matikan, kita perhatikan ya, dia kelihatan kan ya. Tetapi saat ini kita aktifkan lagi, jadi nggak kelihatan. Ini karena di overlay yang atasnya juga. Nah, sekarang kita ingin efek daripada color overlay ini kita gabung, artinya kita rasterize menjadi memang layer itu aslinya warnanya. Jadi seolah-olah kayak kita flatten efek ini sehingga dia benar-benar menjadi informasi warna pada pixel dari layer ini, bukan lagi style. Nah, caranya kita bisa klik kanan di layer tersebut, kemudian kita pilih rasterize layer style. Nah, sekarang dia benar-benar ya, warnanya memang seperti itu. Jadi dia bukan efek. Warnanya sudah diubah menjadi warna yang hasil daripada overlay tadi, gitu ya. Jadi kalau kita clipping mask layer ini, maka dia akan terlihat warnanya. Nah, kalau kita lihat ini masih ada gap ya di sini ya. Ini saya Ctrl T lagi, mungkin saya rotate sedikit.
ya, dan saya turunin sedikit ke bawah biar nggak ada gap. Kemudian kita zoom in ke sini. Kalau ini masih ada gap ya, ini kita pilih di sini. Kita delete. Kita pilih di sini. Kita delete gitu ya. Dan kita akan lakukan ini untuk yang lainnya. Misalkan kita mau buat yang ini ya. Kita tekan shift. Monitor saya terlalu kecil ya. Saya jauh dikit ya. Nah, kita buat sini ya, kita delete. Kemudian yang ini saya pakai resolusi kecil karena terpaksa supaya ukuran video tidak terlalu besar. Dan ini kita buang lagi, kita buat seleksi seperti ini. Ya, kita delete ya. Dan begitu seterusnya. Ya, kemudian kita punya seperti ini ya. Terakhir kita akan membuat dia tidak terlalu kuat warnanya. Jadi kita buat dia agak transparan ya. Jadi opacity kita turunkan mungkin 70%. Ya, kayaknya cukup 70% ya. Dan kita punya seperti ini sekarang.